Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mencari pokok-pokok penting yang ada di dalam kitab Maqasidul Ri'ayah yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Di bagian ke-10 ini beliau mencoba untuk mengurai tentang bagaimana mempermudah ketakwaan yang sulit dan menjadikannya ringan bagi jiwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kecenderungan alami mencari kepuasan yang dapat dinikmati dan menjauhi kepedihan dan yang memberatkan. Dan di antara ujian Tuhan untuk para hambanya adalah Ia membebani mereka untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sulit dan untuk meninggalkan pelanggaran-pelanggaran yang sulit untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengelilingi surganya dengan hal-hal yang dibenci dan mengelilingi neraka dengan hal-hal yang disukai. Sebagaimana dikatakan bahwa taraku minal mukhalafati fakhaffa jannatu bil makarih wa haffa naruhu bis sahad naruhu bis syahwat. Mengetahui tabiat para hamba yang tersebut, Allah menjadikan banyak pahala dan kemuliaan kepada orang-orang yang taat kepadanya dan yang tak menuruti syahwatnya agar mereka tertarik melakukan ketaatan dan ibadah. Allah mengancam dengan hinaan dan hukuman kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti syahwatnya agar mereka berhenti melakukan maksiat dan pelanggaran kepadanya. Jalan menuju takwa yang mudah terkadang berupa rasa takut dan terkadang berupa harapan, sebab jika seorang melihat kemuliaan yang Allah janjikan kepada para hambanya yang taat, tentu secara alamiah ia akan cenderung pada hal yang demikian. Tabiat alamiah akan mendorongnya menanggung beban ketaatan yang berat, yaitu dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang mengetahui hukuman-hukuman Allah yang Allah ancamkan kepada para hambanya yang membangkang, tabiat alamiahnya adalah ia akan mendorongnya menghindari hukuman-hukuman tersebut, yaitu dengan mengakrabi kepayahan dan menjalankan ketaatan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap adalah dua sarana yang akan mengantarkan, yang Allah berikan untuk mengantarkan seorang untuk melakukan hal-hal yang wajib, yang dianjurkan, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh. Namun harus diketahui para pemirsa, ada pengorbanan secara terus-menerus untuk menghadirkan hal-hal itu dan melakukannya serta berkelanjutan dalam banyak kesempatan, sehingga pahala dan siksa terpampang di hadapan kedua matanya. Jika sudah demikian, maka rasa takut dan harapan akan mendorong seorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan pelanggaran. Namun, pikiran yang menghasilkan pengorbanan untuk menghadirkan pahala dan siksa merupakan hal yang berat bagi jiwa dari tiga sisi. Yang pertama adalah pikiran tentang kengerian dan beratnya akhirat, sangat mengganggu jiwa kita dan menyayat hati kita, terutama bagi orang yang bergelimang dengan dosa, banyak aib, serta mengkhawatirkan pertemuannya dengan Tuhan dan perbuatan-perbuatan buruk ungkapan di hadapannya. Kemudian yang kedua, pikiran tentang keadaan dan beratnya akhirat mencegah munculnya pikiran tentang kenikmatan dan hasrat dunia. Setan dan hawa nafsu menjadikan seorang bertobat merasa bahwa ia mampu mencegah dirinya mendapatkan syahwat dunia dan meraih kenikmatan dunia pada masa mendatang. Dengan begitu, setan dan hawa nafsu mendorong si pentobat meninggalkan apa yang telah ditekadkan
untuk masa mendatangnya itu. Nafsu mendorongnya demikian agar nafsu mendapatkan kenikmatan dan syahwat dunia itu. Sementara setan adalah musuh manusia. Karena itu para pemirsa, ia menyuruh manusia melakukan setiap dosa dan kezaliman karena ingin mendapatkan atau mendapatkan mereka untuk bisa mengikuti dia dan menempatkan mereka dalam neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang meringankan bisikan dalam dada ini adalah dengan membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dengan begitu orang akan tahu bahwa kenikmatan duniawi yang terlewatkan sejatinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kenikmatan dan tatapan wajah Tuhan yang maha mulia dan yang terlewatkan di akhirat. Orang waras atau orang berakal tentu tidak mengutamakan sesuatu yang rendah sedikit lagi panah di atas sesuatu yang melimpah lagi abadi. Tidak pernah kekurangan, tidak ada rasa lelah dan letih di dalamnya. Jika seorang terus-menerus berpikir dan bertadabbur demikian, ia akan mengutamakan sesuatu yang tak ternilai lagi abadi ketimbang sesuatu yang rendah lagi panah. Kemudian ia melihat beratnya ketaatan yang ditanggung di dunia, membandingkannya dengan berat hukuman yang diliputi oleh murka Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanggung di akhirat kelak. Dengan begitu, dia mampu menanggung kesulitan yang ringan dan panah untuk menghindari kesulitan yang besar dan abadi tersebut. Sebab orang waras pasti menghindari mudarat paling berat. Dengan mengambil pilihan mudarat dan lebih ringan, ia berintrospeksi diri dengan mengatakan, celaka kau jiwa, bagaimana bisa kau gelisah oleh sengatan kabar kengerian akhirat di hatimu, sementara kau tidak gelisah oleh sengatan hukuman dan kepayahan akhirat di tubuh dan hatimu. Bagaimana kamu merasa sulit meninggalkan pikiran tentang kenikmatan duniawi padahal ia diliputi sifat kurang dan ketidakbaikan, dan kau tidak merasa sulit kehilangan kenikmatan akhirat padahal ia diliputi kemuliaan dan kebaikan yang ternilai. Bukankah kau ingin menukar sesuatu yang hina dengan sesuatu yang baik? Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri demi sihir, andai saja mereka tahu. Jika kamu membiasakan diri memikirkan persoalan akhirat, niscaya Allah akan mengganti kemuraman dan kehinaan maksiat dan dengan kenyamanan, kemuliaan dengan kebahagiaan taat, serta ruh harapan akan imbalan taat tersebut. Pengorbanan pikiran menghadirkan kengerian kiamat tidak akan berhasil kecuali dengan menyatukan perhatiannya terhadap pikiran tersebut, dan itu tidak akan berhasil kecuali dengan mengosongkan hati dari apapun selain apa yang seharusnya dipikirkan atau apa yang dapat membantu berpikirnya. Begitu juga anggota tubuh tidak sibuk oleh apapun yang melalaikan untuk memikirkan tujuan tersebut. Perumpamaan hal ini disebutkan di bagian pertama, yaitu tentang bagaimana menyimak dengan baik apa yang patut untuk disimak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ini adalah sebuah keharusan untuk terus-menerus memikirkan hari kiamat sampai muncul rasa takut dalam hati yang mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat tersebut. Perumpamaannya, api harus terus-menerus menyala agar apa yang ada dalam ketel dapat matang karena itu hati tidak akan matang kecuali oleh rasa takut berturut-turut dan berkesinambungan yang mengharuskan hati membuang syahwat karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketel yang menghilangkan buih saat api terus-terus menyala dan banyak. Itulah penjelasan yang sangat luar biasa yang berkaitan tentang takwa ini, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang ingin mendalami tentang ketakwaan. Bagaimana Syekh Izzuddin memberikan bahwa mempermudah ketakwaan yang sulit dan menjadikan ringan bagi jiwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keharusan
untuk terus-menerus memikirkan hari kiamat sampai muncul rasa khosyah kita dalam hati yang mendorong kita sebagai seorang hamba untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat tersebut. Perumpamaannya, api harus terus-menerus menyala agar apa yang dalam ketel dapat matang. Karena itu, hati tidak akan matang kecuali oleh rasa khasyah, rasa takut yang terus-menerus, yang turut-berturut dan berkesinambungan, yang mengharuskan hati untuk membuang syahwat karena takut siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketel yang menghilangkan buih saat api terus-menerus menyala dan banyak. Saat seorang melakukan hal di atas, pada saat yang sama setan pun ingin merusak amalnya. Karena itu setan menipu bahwa kau tidak akan meraih hal tersebut kecuali dengan tekadmu, keteguhanmu, penilaian baikmu kepada dirimu sendiri. Jika seorang menerima bisikan setan itu, Allah akan menyerahkan hal itu kepada jiwanya. Jika seorang mengembalikan bisikan itu kepada setan, maka muncul rasa takut yang bermanfaat, membantu tafakur kita, dan muncul upaya mencabut diri dari kesalahan dan upaya kembali kepada ketaatan berkat rasa takut tersebut, serta berkat taufik Allah Subhanahu wa taala memelihara bumi dan langit. Andai kilatan makrifat tampak pada mereka saat mereka atau salah satu dari mereka, niscaya terhimpun perhatian mereka tanpa harus mengulang-ulang upaya berpikir, dan tidak pula harus terus-menerus berpikir. Sungguh jarang sekali yang seperti itu ada pada zaman ini. Ada sebuah syair yang maknanya yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bahwa hatiku memiliki keinginan yang terpisah-pisah. Keinginanku segera berkumpul sejak mata melihatmu. Kutinggalkan urusan dunia dan agama mereka karena sibuk zikir kepadamu, wahai agama dan duniaku. Maka orang yang pernah kudengki menjadi dengki kepadaku. Aku menjadi tuan bagi manusia setelah engkau menjadi tuanku. Maka Syekh Izzuddin melanjutkan penjelasannya, terus-menerus memikirkan akhirat, memusatkan perhatian demi menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut mendorong pada takwa dan kembali kepada Allah, serupa dengan dua perumpamaan. Yang pertama adalah baju kotor yang dipenuhi kotoran dan noda hanya bisa dibersihkan dengan dicuci berulang-ulang, menggosokkannya dengan mencungkil kotorannya. Demikian juga hati yang dinodai oleh syahwat dan dikotori kenikmatan yang haram. Syahwat di hati tidak akan hilang kecuali terus-menerus berpikir, yang mengharuskan seorang mencabut diri dari perbuatan salah. Kemudian yang kedua, penyakit yang menahun dan parah yang dapat disembuhkan dengan mengulang-ulang konsumsi obat dan terapi setiap hari. Demikian juga hati yang sakit, penyakitnya tidak akan sembuh kecuali dengan terus-menerus berpikir tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala, dengan hukuman yang diancamkan bagi siapa? Bagi perilaku maksiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian yang paling penting dari lanjutan penjelasan yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitabnya Maqasidur Ri'ayah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.